Apa itu profesi kependidikan? Profesi kependidikan adalah bidang ilmu kependidikan yang mengangkat materi berkaitan dengan profesi seorang pendidik. Dan selanjutnya yaitu ada pendidik yang efektif. Pendidik yang efektif adalah pendidik yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, serta mampu berpikir agar memiliki cara untuk lebih baik dalam mengajar. Selanjutnya yaitu ada karakteristik guru efektif. Yang pertama, memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang indusif. Yang kedua, memiliki kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kemampuan memberikan umpan balik, fallback, dan penguatan reinforcement. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan-kemampuan untuk meningkatkan diri. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pendidik efektif, yaitu yang pertama ada bersikap adil dan tidak pilih kasih terhadap siswa. Yang kedua ada berempati dan berbaik hati kepada komunitas sekolah dan masyarakat. Yang ketiga ada bertanggung jawab dan suka menolong individu yang lain. Yang keempat ada tenang dan stabil emosinya. Yang kelima ada akrab, bersahaja, dan memiliki rasa humor. Yang keenam ada berkepribadian dinamis, yaitu menarik, tangkas, dan kerap kali menghidupkan suasana yang menenangkan. Yang ketujuh ada mempunyai kecerdasan tinggi yang memungkinkan memahami serta mengajarkan materi pembelajaran dari sudut pandang yang luas. Yang kedelapan ada mempunyai imajinasi tinggi yang memungkinkan memberikan terbagi jenis contoh yang dapat membantu siswanya memahami konsep dengan mudah dan cepat. Yang kesembilan ada berbahasa lugas dan bertingkah laku beradab. Yang ke-10 ada memiliki kesabaran ketika membimbing siswa, termasuk siswa yang nakal. Yang ke-11 ada bersikap terbuka, jujur, dan ikhlas kepada siswanya dan sesama sejawat. Yang ke-12 ada bersikap tegas dan menegakkan disiplin sekolah dan tugas-tugas pembelajaran. Yang ke-13 ada mengutamakan ketepatan dan keakuratan layanan kepada siswa. Yang ke-14 ada berdedikasi dan rajin dalam melaksanakan tugas utama dan penunjang. Yang ke-15 memberikan ganjaran dan pujian secara adil kepada siswa. Dalam proses pendidikan inklusif diperlukan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan tersebut dapat tercipta dengan cara yaitu yang pertama ada membuat kebijakan yang jelas tentang bagaimana peserta didik harus saling menghargai satu sama lain, tidak mengejek atau mengeluarkan perkataan tidak sopan pada peserta didik lainnya. Yang kedua ada menyediakan bahan ajar yang bervariasi dan reflektif terhadap beragam latar belakang peserta didik. Contohnya, memasukkan sumber daya dari berbagai budaya dan menampilkan contoh dari berbagai jenis keluarga dan komunitas. Lalu selanjutnya yang ketiga ada menerapkan pendekatan yang terbuka dan inklusif dalam pembelajaran, termasuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide mereka, serta memberi mereka kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Yang keempat ada menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, seperti mengatur kursi yang disesuaikan dengan tinggi badan, penyediaan alat bantu yang sesuai, atau memberi peserta didik waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir ada bangun hubungan yang hangat dan terbuka dengan peserta didik, seperti memberi pujian dan memberi kesempatan pada peserta didik. Yang selanjutnya ada penelitian dan pengembangan kurikulum. Menurut Saifuddin Sabda tahun 2016, halaman 178, secara garis besar, pengembangan kurikulum dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada pengembangan kurikulum yang baru atau kurikulum construction, yaitu pengembangan kurikulum ini adalah perkembangan kurikulum yang dilakukan untuk satu lembaga pendidikan yang baru, atau untuk sebuah mata pelajaran baru, atau dapat juga untuk sebuah kegiatan pembelajaran yang baru, yang sebelumnya sama sekali belum ada kurikulumnya.
Lalu yang kedua ada menyempurnakan kurikulum yang sudah ada atau kurikulum reconstruction, yaitu pengembangan kurikulum yang merupakan rekonstruksi kurikulum yang telah ada adalah pengembangan kurikulum yang telah dianggap ketinggalan pengembangan kurikulum dalam bentuk memperbaiki kurikulum yang telah ada menjadi sebuah konsep kurikulum yang baru. Yang selanjutnya landasan kurikulum, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada landasan filsafat. Kedudukan landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran, dan target dalam proses pendidikan. Landasan ini digunakan untuk melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah atau madrasah. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh dan mendalam atau Socrates, atau suatu cara yang berpikir yang mengupas sesuatu sampai ke akar-akarnya. Lalu yang kedua adalah landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenakan kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum sebagai program atau rancangan pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, bukan hanya dari segi isi programnya, tetapi juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru sebagai pelaksana kurikulum dituntut lebih peka, mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan di masyarakat yang akan datang. Selanjutnya yaitu model konsep pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata, model kurikulum tersebut meliputi A. Kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua yang banyak digunakan di berbagai negara. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Ditinjau dari isinya, Sukmadinata mengklasifikasikan kurikulum model subjek akademik menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu correlate kurikulum atau kurikulum korelasional. Kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi, materi, atau konsep yang dipelajari dari suatu pelajaran dengan pelajaran lain, tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Yang kedua yaitu integrate kurikulum. Pola organisasi kurikulum ini memperlihatkan warna disiplin ilmu, bahan ajar diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang dijadikan dalam pelajaran serta berbagai kegiatan siswa. Yang ketiga yaitu problem solving kurikulum atau kurikulum berbasis masalah. Problem solving kurikulum yang berisi pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan dipahami dan digali melalui berbagai disiplin ilmu. Menurut IDI, dalam Maskur 2019, ada 4 cara dalam menyajikan pelajaran dari kurikulum model subjek akademis. Yang pertama, materi disampaikan secara hierarki naik, yaitu materi disampaikan dari yang lebih mudah hingga ke materi yang lebih sulit. Kedua, penyajian dilakukan berdasarkan prasyarat. Untuk memahami suatu konsep tertentu, diperlukan pemahaman konsep lain yang telah diperoleh atau dikuasai sebelumnya. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan cenderung induktif, yaitu disampaikan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada bagian-bagian yang lebih spesifik. Yang terakhir yaitu urutan penyajian bersifat kronologis. Penyampaian materi selalu diawali dengan menggunakan materi-materi terdahulu. Model konsep kurikulum selanjutnya yaitu ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Sasaran utama kurikulum jenis ini adalah bagaimana memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang mandiri. Selanjutnya, kurikulum rekonstruksi sosial
Menurut para ahli, kurikulum model rekonstruksi sosial merupakan kurikulum yang diinginkan karena kurikulum ini berorientasi pada kemajuan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kurikulum teknologis. Model konsep kurikulum teknologis pada dasarnya dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menuntut para pelaku pendidikan untuk menggunakannya dalam proses pendidikan. Hasil-hasil kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam bidang pendidikan baik dalam bentuk perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Yang selanjutnya, kurikulum konstruktivistik. Menurut teori konstruktivistik, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang aktif, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya, mencari arti sendiri dari apa yang mereka pelajari. Guru harus mampu menciptakan berbagai situasi dan metode untuk membantu siswa dalam belajar. Kegiatan belajar mengajar harus memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya, bukannya memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa. Selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Dilihat dari aspek pendekatan, ada beberapa model pengembangan kurikulum yang digunakan ketika menyusun program pendidikan atau pembelajaran. Model pengembangan kurikulum tersebut meliputi yang pertama yaitu administratif atau administrative approach. Pendekatan pertama yaitu pendekatan pengembangan kurikulum dengan sistem komando dari atas ke bawah atau top-down. Pendekatan ini disebut pendekatan top-down karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan dan bersifat sentralisasi dan perintah langsung dari atas ke bawah atau semacam garis komando. Yang kedua yaitu pendekatan akar rumput atau grassroots approach. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari administrasi di mana pengembangan kurikulum dimulai dari inisiatif yang muncul dari guru sebagai tenaga pendidik dan ujung tombak di lapangan. Kemudian disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Yang ketiga yaitu model Taylor. Model Taylor menitikberatkan pada bagaimana merancang suatu kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan dan misi suatu institusi lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu model Hilda Taba. Model Taba lebih menitikberatkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Pada prinsipnya, terdapat 5 langkah pengembangan kurikulum menurut model Hilda Taba, yaitu yang pertama, menghasilkan unit-unit percobaan atau pilot unit melalui langkah-langkah berikut. 1. Mendiagnosis kebutuhan. 2. Memformalisasikan tujuan. 3. Memilih isi. 4. Mengorganisasikan isi. 5. Memilih pengalaman belajar. 6. Mengorganisasikan pengalaman belajar. 7. Menentukan alat, evaluasi, serta prosedur yang harus dilakukan peserta didik. 8. Menguji keseimbangan isi kurikulum. Model pengembangan kurikulum selanjutnya yaitu model Oliva. Model kurikulum yang dirancang menggambarkan konsep yang sistematik dan bersifat komprehensif, artinya rancangan yang menjelaskan secara utuh dan menyeluruh yang terbentuk dalam suatu sistem. Yang keenam yaitu model Beckham. Beckham mengemukakan 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum, seperti A. Menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. B. Menetapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. C. Menetapkan prosedur yang ditempuh. D. Implementasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu model berbasis kompetensi. Yang ketujuh, ada model berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat bisa dikembangkan baik dalam lingkup nasional, regional, maupun lingkup lokal oleh guru di sekolah. Apabila kurikulum itu dikembangkan oleh guru tanpa kaitan dengan kurikulum manapun, maka guru tersebut melakukan pendekatan pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots.
Ciri utama kurikulum berbasis masyarakat yaitu keterkaitan berbagai komponen kurikulum dengan berbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kurikulum sebagai dokumen atau rencana tertulis maupun dalam bentuk proses pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya, materi analisis kegiatan pembelajaran. Dalam proses kegiatan pembelajaran dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses dalam mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan pembelajaran merupakan proses atau cara perbuatan menjadikan orang ataupun makhluk hidup belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses atau cara dalam mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam upaya membelajarkan siswa. Sebelum melakukan pembelajaran, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014, tahapan pertama dalam pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. Nah, isi dari RPP itu sendiri meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, lokasi waktu, KD atau kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, metode pembelajaran yang digunakan, lalu ada media pembelajaran, alat dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Nah, untuk yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru atau pengajar dengan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka di dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut yaitu yang pertama adalah interaksi. Guru dan siswa harus memiliki interaksi atau hubungan yang baik. Yang kedua, guru dan peserta didik. Tanpa adanya guru dan peserta didik, maka proses pembelajaran tidak dapat terlaksanakan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana membantu mempermudah dan memfasilitasi terlaksananya proses pembelajaran yang menarik, efektif, dan mudah dipahami. Sarana dan prasarana dapat mencakup tempat pembelajaran, ruangan, alat atau media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran juga merupakan hal yang penting, merupakan hasil akhir yang diharapkan dari diadakannya pembelajaran. Tujuan pembelajaran tergantung dari rencana pembelajaran yang sudah ditentukan pada awal perencanaan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, dalam proses pembelajaran terdapat 3 kegiatan yang tidak dapat dilewatkan oleh guru. Kegiatan tersebut yang pertama yaitu pembukaan atau pendahuluan. Dalam proses pembukaan, seorang guru tidak bisa melewati beberapa kegiatan penting yang meliputi yang pertama itu ada salam, lalu berdoa. Yang ketiga ada apersepsi. Apersepsi merupakan kegiatan menghubungkan materi yang lalu atau menyesuaikan dengan keadaan atau kenyataan peserta didik. Tujuannya agar peserta didik dapat mengingat kembali materi yang lalu dan juga menarik perhatian peserta didik untuk belajar. Lalu ada motivasi. Guru
seharusnya dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran. Lalu ada tujuan. Guru juga perlu menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat pembelajaran akan dimulai. Nah, untuk kegiatan penting selanjutnya yaitu kegiatan inti pembelajaran. Nah, pembelajaran dalam kegiatan inti ini guru menyampaikan materi penting yang hendak dicapai, seperti yang sudah tertera di dalam RPP. Guru dapat menyampaikan materi dengan berbagai cara pembelajaran, agar peserta didik tidak merasa bosan, namun tetap mengutamakan tujuan pembelajaran. Cara pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru yaitu yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran dengan cara kooperatif atau berkelompok. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran, yaitu caranya menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang keempat ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini biasanya dengan cara seperti ceramah, demonstrasi, diskusi atau tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada teknik dan taktik. Teknik dan taktik ini biasanya diperuntukkan untuk individual atau unik atau spesifik. Nah, lalu yang terakhir itu Kegiatan penutup pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru dapat mereview atau mengulang kembali materi yang sudah disampaikan dalam proses pembelajaran. Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi tersebut. Kemudian, kegiatan penutup dilanjutkan dengan berdoa. Lalu, analisis kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Menurut Asrul dan kawan-kawan 2014, evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Sebenarnya, evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar saja, tetapi juga menilai proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan bukti-bukti kemajuan belajar peserta didik, yaitu dengan cara penilaian. Yang pertama dengan penilaian portofolio. Yang kedua dengan penilaian melalui unjuk kerja, yaitu mengamati bagaimana aktivitas peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga ada penilaian melalui penugasan. Yang keempat ada penilaian melalui hasil kerja, yaitu dengan melihat bagaimana sikap dan pengetahuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Dan yang terakhir ada penilaian melalui tes tertulis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Profesi kependidikan adalah bidang ilmu pendidikan yang mengangkat materi berkaitan dengan profesi seorang pendidik. Seorang pendidik memegang peranan dan tanggung jawab penting bagi proses pembelajaran. Pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang mencakup menjadi pendidik yang efektif, menciptakan lingkungan yang inklusif, penelitian dan pengembangan kurikulum, dan melakukan proses pembelajaran dengan baik.